awwalu Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ini terbagi menjadi tiga. Awwalu Ramadan rahmah, awalnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan ujung dari Ramadan ini adalah pembebasan daripada api neraka. Apa maksud daripada hadis Nabi ini? Bahwasanya awal Ramadan rahmah, di 10 malam pertama Ramadan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di dalam bulan Ramadan ini awal-awal itu semangat. Tetapi begitu masuk pertengahan itu mulai kendor. Kenapa kita semangat di awal Ramadan rahmah? Karena kita ini diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diliputi kasih sayang Allah. Ibaratnya kita ini mengadakan perjalanan di 10 malam pertama ini masih dibiayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah kita menjalankan. Makanya tidak heran kalau masjid-masjid itu masih penuh di awal Ramadan. Ini juga menggambarkan tentang kemuliaan bulan Ramadan ini, bahwa ada sentuhan-sentuhan ilahi di dalam bulan Ramadan. Allah ingin Ramadan ini dimuliakan oleh umat manusia. Makanya di awalnya Allah liputi dengan rahmat, mudah kita menjalankan ibadah Ramadan. Tetapi begitu masuk pertengahan, kata Nabi, awsatuhu maghfirah, berakhir rahmatnya, tetapi akan masuk ke level maghfirah, pengampunan Allah. Biaya perjalanan di stop, selanjutnya memakai biaya sendiri. Kenapa memakai biaya sendiri? Di awal Ramadan sampai malam ke-10 itu kita sudah punya tabungan yang besar, tabungan yang banyak. Kenapa kita ini malas beribadah? Karena maksiat yang menghalangi kita beribadah. Jadi santri harus paham bahwa kenapa kita ini malas beribadah? Karena maksiat yang telah kita lakukan. Kenapa kita ini malas membaca Al-Quran? Karena mata kita ini penuh dengan maksiat, sehingga tidak mampu kontak dengan wahyu-wahyu ilahi, dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekali dilihat langsung ngantuk. Kenapa? Mata kita tidak pernah dijaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya santri itu harus belajar untuk menundukkan pandangan, agar supaya mata ini terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertengahan itu kita jalan sendiri. Kalau di awal Ramadan tidak ada persiapan, dosa-dosa kita yang dibawa dari luar Ramadan masuk ke Ramadan belum kita selesaikan dengan baik. Makanya di awal Ramadan ini selalu antara sholat tarawih diajak kita berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Artinya kita kembali kepada Islam ini. Karena ada orang di luar Ramadan dia keislamannya hitam putih, begitu masuk ke dalam bulan Ramadan diajak kembali dulu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, dan kami memohon ampun kepada Allah. Kalau ini dilakukan di awal Ramadan sampai 10 Ramadan, maka ini sudah bisa menjadi bekal perjalanan kita sampai kepada penghujung Ramadan. Makanya ini tidak mudah. Makanya orang ketika di pertengahan Ramadan itu mulai malas. Kenapa? Karena di awal Ramadan itu tidak digunakan untuk mengecas keimanan kita, sehingga yang terjadi adalah fisik kita melemah, iman juga melemah. Ya, fisik melemah disebabkan karena ibadah puasa yang kita lakukan, sehingga masuk pertengahan Ramadan kita jadi malas beribadah kepada Allah. Makanya di situ Allah letakkan awsatuhu maghfirah. Kalaulah orang mampu melepaskan keletihannya, kalau orang mampu melawan rasa malasnya, tetap dia jaga ibadahnya di 10 pertengahan Ramadan, maka baginya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia lemah, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Tidaklah orang itu menahan haus, melainkan akan berguguran dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu lemah di siang hari, tetapi tetap datang sholat berjamaah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ketika orang datang ke masjid sholat, maka dosanya itu Allah letakkan di pundaknya. Kemudian sebagaimana ketika dia rukuk dan sujud, maka berguguranlah, jatuhlah dosa-dosa yang telah dipikulnya. Maka ibadah Ramadan di pertengahan nanti, ini belum masuk pertengahan, masih ramai. Makanya di sini dibutuhkan keistiqomahan. Dan ini yang susah. Awal Ramadan kita masih mampu, apalagi santri, diikat oleh aturan. Tetapi begitu nanti pulang ke kampungnya,
Masihkah santri ini akan injak masjid? Masihkah sholat subuh berjamaah? Di sini saja dibangunkan masih setengah mati dibangunkan, maka butuh keistiqomahan. Begitu kalian kembali ke kampung itu adalah ujian bagi kalian. Apakah Ramadan ini di pesantren sudah mampu mengubah perilaku kita yang malas, kemudian mampu menjaga ibadah kita meskipun kembali ke rumah masing-masing. Satu maghfirah, kalau kalian mampu, kalau kita mampu menjaga ibadah Ramadan di pertengahan bulan Ramadan ini, maka bagi kita adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan, tetapi tidak semua orang mendapatkan pengampunan itu. Hanya mereka yang menjemput yang akan mendapatkannya. Jadi Allah letakkan pengampunan, tetapi jemput pengampunan itu. Makanya rajin-rajin beristighfar di dalam bulan Ramadan ini. Ini kesempatan. Bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Allah, apakah di luar Ramadan tidak ada pengampunan? Allah ada. Tetapi porsinya di dalam bulan Ramadan itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan ibadah. Ya, Allah setting di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau kita lakukan dengan baik, maka Allah akan berikan pengampunan kepada kita. Kemudian yang terakhir, wa awsatuhu maghfirah. Akhir dari Ramadan ini adalah itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Bukankah sama saja pengampunan dengan pembebasan? Beda. Pengampunan belum tentu semua dosamu terampuni. Di setiap kita beribadah akan berguguran satu persatu dosa yang telah kita perbuat, tetapi belum tentu semua gugur. Tetapi kalau kita mampu bertahan di 10 terakhir Ramadan, ini yang susah. Biasanya kalau 10 terakhir Ramadan, coba cek masjid ini. Tinggal untuk kalau ada tersisa satu baris. Jangankan di pelosok-pelosok ini, di kota-kota besar saja itu lebih parah lagi. Kenapa? Apalagi menjelang Idul Fitri itu semua sudah berlari dari masjid ke mall. Ya, mall yang penuh. Maka ini berat. Padahal detik-detik terakhir Ramadan ini yang menentukan. Sama hanya kita ini kalau sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, apakah sudah pasti kita ini husnul khatimah? Belum tentu. Kenapa? Yang menentukan detik-detik terakhir hidup kita. Makanya kita ini selalu dibimbing oleh imam. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah yang saya kematian husnul khatimah. Kenapa? Tidak ada jaminan bahwa kita akan mati husnul khatimah. Kenapa? Karena yang menentukan adalah akhir hidup kita. Maka kita ini ketika hendak melakukan kesalahan, dosa, maksiat, kehilapan, yang harus kita pikir jangan sampai ini adalah hari terakhir saya. Saya berbuat maksiat hari ini hari terakhir, berarti ini jalan yang akan mengantarkan kepada kematian su'ul khatimah. Maka ini yang harus menjadi bayang-bayang kita, sehingga kita ini ada rem dalam kehidupan ini. Maka di penghujung Ramadan nanti anak-anakku sekalian hati-hati. Itu adalah detik-detik penentu keberhasilan Ramadan. Ya, detik-detik penentu itu yang menentukan. Sama hanya di sekolah begini. Serajin apapun kalian di kelas 1, kelas 2, di kelas 3 kalian bikin masalah, kalian dikeluarkan. Apakah berpengaruh tahun pertama? Tidak. Berpengaruh tahun kedua? Tidak. Begitu hanya dengan Ramadan ini. Apakah 10 Ramadanmu berpengaruh? Apakah 10 kedua berpengaruh? Semua itu ditentukan oleh 10 malam terakhir. Makanya santri jangan kendor, istiqamah. Makanya istiqamah inilah yang sangat dibutuhkan di dalam agama kita. Makanya kata Nabi, khairul amal, amalan yang paling baik. Yang mana itu bukan yang banyak. Ya, aqdamuha wa inqalla, tetapi yang istiqamah inqalla walaupun cuma sedikit. Ya, jadi biarpun cuma sedikit yang penting tetap istiqamah. 2.000 rupiah tetapi setiap pagi istiqamah. Ya, 2 rakaat tetapi setiap sholat 2 rakaat. Daripada langsung 8 rakaat 12 rakaat tetapi ternyata cuma 1 kali dibuat. Maka amalan yang terbaik bukan jumlah banyaknya, tetapi keistiqomahan. Karena itu nanti yang akan menolong kita ketika di akhir hayat kita. Sama hanya Bapak Ibu, ini bisa kita analisa dalam hidup kita. Kita ini kalau mengamalkan satu bacaan, ada wirid yang kita baca. Begitu mimpi buruk kita, itu wirid itu yang muncul di mimpi kita ini. Ya, itu yang kita baca. Ya, coba misalkan kita kadang mimpi terikat atau tidak bisa bergerak, yang kita ingat baca waktu itu pasti wirid yang selalu kita baca. Ini menandakan bahwa rutinitas ibadah, kesinambungan itulah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya ada seorang sahabat Nabi itu setiap sholat itu di akhir surahnya itu selalu ditutup dengan qul huwallah. Setiap sholat sampai dilaporkan oleh sahabat, ya Rasul, ada sahabat Nabi ini melakukan perkara bid'ah, nambah-nambah. Apa maksudmu? Ada ya Rasul, dia kalau sholat imam, pokoknya surah apapun yang dia baca, biarpun dia baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, begitu dia sebelum rukuk dia pasti baca tutup dengan qul huwallah. Nabi tidak marah tetapi panggil. Iya sini kan? Iya. Apakah kamu betul melakukan itu? Apa katanya betul ya Rasul? Kenapa kamu melakukan itu? Nabi tidak marah, cuma mau tahu kenapa, apa sebabnya kamu buat itu. Itu belum pernah saya lakukan. Kata Nabi. Apa kata sahabat itu? Ya Rasul, saya buat itu karena saya sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Kamu akan masuk ke dalam surga disebabkan surah Al-Ikhlas yang sering kamu baca. Bilal bin Rabah, mungkin kita ya sudah tahu bahwa beliau adalah muazzin Rasul yang dikenal sampai sekarang. Bilal itu muazzin Nabi. Kita tidak pernah tahu bahwa Bilal juga selalu ikut peperangan, berjihad di jalan Allah, mempertaruhkan nyawa untuk agama Allah. Tetapi kenapa hanya dikenal dengan muazzinnya? Itu sisa siapa yang kita kenal terkait tentang kemuliaan Bilal bin Rabah. Dia adalah muazzin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sadarkah kita bahwa ketika Nabi bercerita kepada sahabatnya bahwa saya itu mendengar terompah Bilal masih hidup, tetapi suara sendalnya sudah kedengaran di dalam surga. Jadi Bilal masih hidup, suara terompahnya sudah kedengaran di dalam surga. Kita kenal Bilal bin Rabah itu dengan muazzinnya. Apa muazzinnya yang menyebabkan itu? Ternyata bukan. Ya, memang Bilal adalah muazzinnya Nabi, tetapi ada yang lebih istimewa lagi daripada hal itu. Apa itu? Bilal ternyata setiap habis wudu, Bilal tidak pernah tinggalkan sholat sunat wudu 2 rakaat. Ini tidak pernah dibuat oleh Nabi. Tidak ada pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini kalau dikasih ini beda ini. Andailah tidak ada pengakuan Nabi bahwa disebabkan karena amalan Bilal ini sehingga belum mati Bilal suara sendalnya sudah ada di dalam surga. Ini juga menggambarkan bahwa tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi adalah bid'ah, termasuk perkara Bilal ini. Tidak ada riwayatnya bahwa Nabi melakukan sholat wudu 2 rakaat, tidak ada riwayatnya. Tetapi Bilal melakukan itu hanya saja ketahuan oleh Nabi. Kenapa Nabi sampai tahu? Karena tiba-tiba Nabi heran kenapa suara Bilal ada di dalam surga. Maka dia tanya, apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Padahal Nabi tahu bahwa Bilal itu bukan azan. Tetapi bukan itu yang menyebabkan. Apa itu? Ada rutinitas Bilal bin Rabah. Apa itu? Tidaklah dia selesai berwudu, melainkan dia sholat sunat wudu 2 rakaat. Bukan berarti kita disuruh untuk sholat sunat wudu 2 rakaat. Bilal bin Rabah ini mengajarkan kita bahwa dibutuhkan amalan rutinitas yang bisa membuat kita mendapatkan karcis masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilih amalan terbaik kita. Apakah kita mau mendawamkan sholat tahajud, apakah sholat sunat 2 rakaat, apakah kita ini mau menjadi orang yang banyak salawat, apakah kita ini yang mau menjadi ahli zikir la ilaha illallah. Intinya setiap kita ada namanya amalan andalan. Semua kita sholat, semua kita puasa, tetapi sedikit kata Nabi yang akan masuk ke dalam surga. Makanya kita ini butuh namanya amalan andalan, teman sekalian. Apa andalannya? Santri harus pilih. Oh, saya mau menjadikan bacaan Al-Quran setiap hari, saya tidak mau lewat 1 jam, melainkan harus membaca 1 ayat 2 ayat Al-Quran. Bisa dijadikan amalan rutin. Intinya khairul amal, amalan terbaik itu adalah abda'uha wa infalla, adalah yang rutin biarpun sedikit tetapi banyak, tentu itu jauh lebih baik. Akhir Ramadan adalah ikut minan nar, pembebasan daripada pembebasan daripada api neraka. Maka anak-anakku sekalian, hati-hati di penghujung Ramadan. Jangan biarkan kendor. Makanya Nabi itu di penghujung Ramadan malah lebih antusias. Nabi di pertama Ramadan sampai 20 Ramadan Nabi biasa-biasa. Tetapi begitu masuk di 10 Ramadan, Nabi bahkan tidak tidur lagi dengan istrinya. Nabi bahkan tidak tinggal lagi di rumahnya. Dia tinggalkan rumahnya hanya untuk tinggal di masjid bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kenapa? 10 malam terakhir Ramadan adalah penentu daripada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita sehingga kita mampu tetap istiqamah sampai di penghujung Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.